bukan masalah besar yang paling sering menghancurkan hidup kita, tapi hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Kita sering merasa hidup hancur karena ujian besar, padahal yang diam-diam menggerogoti hati justru hal-hal yang kecil. Rasa kesal, overthinking, komentar orang, kecewa ringan yang dipendam, itulah hal-hal yang bisa menghancurkan kita dari dalam tanpa kita sadari. Dalam buku La Tahzan karya Dr. Ait Al-Qarni, ada satu pengingat keras. Jangan biarkan hal-hal sepele membinasakan Anda. Karena setan tidak selalu datang dengan dosa besar. Kadang cukup dengan pikiran yang kecil yang dibiarkan tumbuh. Dan hari ini kita akan membahas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita bisa membahas materi yang menurut aku relate banget ya, apalagi buat anak-anak Gen Z, anak-anak milenial, ataupun di zaman teknologi ini di mana sosial media sangat berkembang pesat, informasi mengalir deras, bisa kita dapatkan dan terima begitu saja. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa merusak kita secara perlahan. Buang-buang waktu, scrolling sesuatu yang tidak bermanfaat, atau kemudian ngelihat konten orang lain, kebagian orang lain terus merasa iri, dengki, hasad. Nah, itu tuh sebenarnya hal-hal yang mungkin tanpa kita sadari, tapi akibatnya itu sangat berbahaya. So, kita akan bahas di buku ini, buku yang sangat fenomenal ini, buku La Tahzan karya Dr. Ait Al-Qarni. Kita sudah masuk ke bab yang berjudul Jangan Sampai Hal-Hal yang Sepele Membinasakan Anda. Orang yang bersedih hanya karena hal-hal sepele yang tak berarti, perhatikanlah orang-orang munafik. Betapa rendahnya semangat dan tekad mereka. Berikut ini adalah perkataan-perkataan mereka. Janganlah kamu sekalian berangkat pergi berperang di dalam panas terik ini. Quran Surat At-Taubah ayat ke-81. Ataupun, berilah kami izin untuk tidak pergi berperang, dan janganlah menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah. Quran Surat At-Taubah ayat 49. Ada juga orang munafik yang berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka atau tidak ada penjaga. Quran Surat Al-Ahzab ayat 13. Serta, kami takut akan mendapat bencana. Quran Surat Al-Maidah ayat 52. Serta Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Ada di Quran Surat Al-Ahzab ayat 12. Sungguh betapa sempitnya hidung-hidung mereka, betapa sengsaranya jiwa-jiwa mereka. Hidup mereka hanya pada sebatas soal perut, piring, rumah, dan istana. Mereka tidak pernah mau menengadahkan pandangan mereka ke angkasa kehidupan yang ideal. Mereka juga tak pernah menatap bintang-bintang keutamaan hidup. Kecemasan dan pengetahuan mereka hanya pada soal kendaraan, pakaian, sandal, dan makanan. Coba perhatikan, betapa banyaknya manusia yang hidupnya dari pagi hingga sore hanya disibukkan oleh kecemasan dan kegelisahan mereka agar tidak dibenci istri, anak, atau kerabat dekatnya, atau agar tidak mendapat celaan atau mengalami keadaan yang menyedihkan. Ini semua pada dasarnya justru merupakan musibah besar bagi manusia seperti itu. Betapa mereka sama sekali tidak memiliki tujuan-tujuan yang lebih mulia yang seharusnya menyibukkan mereka, dan juga kepentingan-kepentingan agung yang seharusnya menyita seluruh waktu mereka.
Padahal pepatah mengatakan, jika air telah keluar dari bejana, hawa kosong akan datang memenuhinya. Maka dari itu, bila Anda juga merasa seperti orang-orang tadi, renungkanlah hal-hal yang selama ini telah menyita perhatian hidup Anda, atau bahkan membuat Anda resah setiap saat. Benarkah semuanya itu pantas memperoleh perhatian dan porsi yang sedemikian besar dalam hidup Anda? Mengapa Anda harus rela mengorbankan pikiran, daging, darah, ketentraman, dan juga waktu hanya untuk persoalan-persoalan sepele tadi? Ibarat orang jual beli, apa yang Anda lakukan itu sebenarnya justru keculasan dan kerugian besar yang dibayar murah. Para ahli jiwa sering mengatakan, buatlah batasan yang rasional atau wajar untuk setiap hal. Dan lebih tepat dari kalimat ini adalah firman Allah. Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surat At-Tolak ayat 3. Yakni, letakkanlah setiap persoalan sesuai dengan ukuran, bobot, dan kadarnya. Janganlah sekali-kali Anda melakukan kezaliman yang melampaui batas. Ibaratnya, bila tujuan utama orang-orang berbakti kepada Allah ketika berada di bawah sebuah pohon adalah untuk berjual beli, maka mereka akan mendapatkan ridha Allah. Namun, bila salah seorang dari mereka hanya disibukkan dengan urusan untanya saja, hingga ia tak sempat ikut berjual beli, maka yang akan ia peroleh adalah hanya kebinasaan dan kegagalan. Abaikanlah hal-hal sepele yang tak penting. Jangan sampai Anda hanya disibukkan olehnya dan waktu Anda habis karenanya. Dengan begitu, niscaya Anda, kegundahan dan kecemasan akan selalu menjauhi Anda. Dan Anda pun selalu riang ceria. Gimana sobat literasi semuanya? Kalau menurut aku sih ini relate banget ya sama aku pribadi ataupun banyak orang-orang yang aku lihat gitu. Mereka seringkali disibukkan dengan hal-hal untuk kepentingan diri mereka sendiri. Bahkan Rasul pun mengajari kita, bukan termasuk umatku jika ketika ia bangun tidur atau mau tidur, yang dipikirkan hanya dirinya sendiri tanpa memikirkan umat. Jadi, selama hidup ini, maknailah hidup sebagai manfaat untuk diri dan orang sekitar kita, supaya hidup kita lebih berarti, lebih bahagia, dan tidak sering kecewa karena diri sendiri. I hope to see you again on the next video. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.